Alright, good morning everybody. How's it going? I hope you are very well, and I hope you have prepared to join this class. And now I want to explain you the new material that is about procedure text. And here there are some points of procedure text that I have to explain to you. The first is definition. Procedure text is a text that gives us instructions for doing something. Artinya, procedure text ini akan menggambarkan kepada kita instruksi dalam melakukan suatu hal atau membuat sesuatu. Kemudian the purpose, tujuannya to tell the reader how to do or make something through a sequence of action or steps. Sama halnya dengan pengertian di atas, bahwa prosedur teks ini menjelaskan kepada pembaca langkah-langkah atau kegiatan yang bisa kita lakukan untuk membuat sesuatu, dan mungkin penjelasan atau pengimplementasiannya nanti pada contoh di akhir pengajaran ini. Kemudian part 3 about characteristics. Here, the first is the use of simple present tense. Generally, the procedure text use the simple present tense to explain every steps. Artinya, dalam procedure text ini cuma satu tense yang sering digunakan, yaitu simple present tense. Mungkin kita sudah bahas sebelumnya bahwa rumus simple present tense itu adalah subject plus verb 1 s or es plus object or complement such as adverb, adjective, or etc. Kemudian number 2, imperative sentence form. Artinya bentuk dari setiap step dari prosedur teks ini adalah kalimat perintah. For example, cut the banana for 2 pieces. Artinya, potonglah pisangnya menjadi 2 bagian. Itu adalah berupa kalimat perintah yang harus kita lakukan berdasarkan step dari prosedur teks ini. Kemudian, the use of action verb. Dalam arti action verb ini adalah kegiatan atau kata kerja yang bisa melakukan tindakan. For example, here, make, take, cook. Dari ketiga kata kerja ini, membuat, mengambil, dan memasak, itu adalah kata kerja yang membuat kita harus bertindak untuk melakukannya. Dan mungkin kalian nanti bisa mencari contoh lain. Kemudian, the use of temporal conjunction. Di sini, dan mungkin anak-anak semuanya bisa melihat nanti di background saya, ada 2 tipe, yaitu tipe biasa yang menggunakan firstly, then, next, after that, and finally. Dan kedua itu the first, the second, the third, the fourth, the fifth. Jadi ada perbedaan di sini. Kalau yang pertama tadi itu bisa kita gunakan jika step yang kita lakukan itu tidak banyak sekali, sebanyak 4 sampai 5 step. Sedangkan kalau yang kedua itu yang bagian B ini, yang ordinal number, tidak memungkinkan bahwa kita bisa menggunakan step yang banyak atau melakukan step yang banyak. Makanya dia bisa berurutan the first, the second, the third, the fourth, the fifth, the sixth, the eighth. Yang pastinya, yang intinya pada akhir stepnya harus ada the last. The last artinya yang terakhir. Itu untuk membedakannya. Kemudian the use of conjunction, then why. Kalau conjunction-nya adalah kata hubung yang bisa menghubungkan kalimat pertama dengan kalimat kedua. Mungkin bisa dijelaskan pada contoh nantinya di akhir pembelajaran ini. Kemudian the use of adverbs.
adverb ini mungkin kita sudah mempelajari, memang kita sudah mempelajarinya sebelumnya, bahwa adverb ini adalah kata keterangan seperti yang ada di contoh on the table. Kemudian 3 minutes artinya di atas meja, dan yang satunya adalah 3 menit. Contoh penggunaannya dalam kalimat adalah cook the water for 3 minutes. Artinya masaklah air tersebut selama 3 menit. Itu adalah yang kata 3 menit itu adalah kata keterangan waktu. Seperti juga on the table, kata keterangan tempat. Kemudian part 4, that is the generic structure. Here ada 4 bagian, yaitu pertama goal. Mungkin kalian bisa membacanya di background saya nanti di materi yang saya sediakan, bahwa goal ini adalah menjelaskan apa tujuan dari prosedur teks yang kita buat, apa tujuan dari prosedur teks yang kita buat, dan apa hasil akhirnya nanti. Kemudian tool and ingredients, bahan dan peralatan, seperti pada contoh nanti kalian bisa melihatnya. Kemudian steps, sudah jelas bahwa dalam prosedur teks ini harus memiliki steps atau instruction yang harus kita lakukan untuk membuat sesuatu. Kemudian yang terakhir result, sudah jelas dalam melakukan sesuatu, dalam bertindak, dalam mengikuti sesuatu hal pasti ada hasilnya. Jadi biasanya ini nanti pada bagian akhir dari sebuah prosedur teks dia akan memberikan hasil akhirnya. Alright, it's time to implement what I have explained for you just now about procedure text into the example. Artinya saya akan mencocokkannya yang saya jelaskan barusan pada sebuah contoh. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah contoh, yaitu how to make a cup of coffee. Jadi pertama dulu yang kita cocokkan adalah dari generic structure-nya. Di sini yang pertama adalah goal. Bisa kita lihat dari titelnya, how to make a cup of coffee. Jadi yang menjadi goalnya di sini adalah membuat kopi. Jadi sudah dijelaskan, sudah tertera dalam titelnya atau judulnya bahwa itu adalah goalnya dalam membuat semangkuk kopi. Kemudian tool and ingredients, di sini sudah tertera untuk alat dan bahan. Dari alatnya ada 2 jenis, yaitu sebuah mangkuk dan sebuah sendok. Sedangkan untuk bahannya adalah a spoon of coffee powder, sesendok bubuk kopi. Kemudian 2 spoon of sugar, 2 sendok gula. And the last, hot water, adalah air panas. Kemudian steps, sudah jelas bahwa setiap prosedur teks itu harus ada stepsnya, dan di sini sudah tersedia 5 step dari contohnya. Anda bisa lihat sendiri nanti. Dan kemudian resultnya sudah jelas terdapat pada akhir bagian dari prosedur teksnya, dari contoh prosedur teksnya, seperti yang saya jelaskan barusan. That is the last step. Finally, the coffee is ready to drink. Ini juga adalah hasil akhir dari prosedur teksnya yang menyatakan bahwa semangkuk kopi sudah siap disajikan. Itu adalah hasilnya, dan bisa kita mengerti sendiri. Dan kemudian untuk karakteristiknya, di sini terdapat the use of simple present tense. Dari stepsnya, yang pertama, prepare all ingredients and tool. Ini adalah bentuk dari simple present tense. Even though there is no subject, tapi subjek yang dimaksud dari sini adalah kita sendiri. Kalau kita masukkan subjek di sini seperti we prepare all the ingredients and tool. Ini adalah berupa kalimat simple present tense.
Dan kemudian imperative sentence form. Jadi dalam step pertama ini pun ini kalimat prepare all the ingredients and tool. Kalau kita terjemahkan adalah siapkan semua bahan dan alat. Itu adalah berupa kalimat perintah yang harus kita lakukan dalam membuat semangkuk kopi ini. Dan kemudian the use of action verb. Jadi saya akan mencari dari step yang lain. Step 4, stir the coffee. Stirnya adalah berupa action verb. Kemudian the use of temporal conjunction. Saya sudah jelaskan ada dua bagian tadi, adalah yang bentuk biasa, yang firstly, then, next, after that. Kemudian yang memakai ordinal number, the first, the second, the third. Dan jadi dalam contoh yang saya sediakan ini, yang digunakan adalah bentuk yang pertama, yaitu firstly, then, next, after that, and finally. Bisa Anda lihat sendiri. Kemudian the use of conjunction, seperti pada contohnya adalah then while. Dan di contoh prosedur teksnya adalah ada di step 4 nya yang mengatakan stir the coffee gradually for 13 seconds while waiting for it a bit cold. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa conjunction ini bisa menghubungkan dua kalimat, yaitu induk kalimat dan anak kalimat. Yang menjadi induk kalimat adalah stir the coffee gradually for 13 seconds. Dan yang menjadi anak kalimat yaitu waiting for it a bit cold. Jadi kesimpulannya bahwa conjunction ini menghubungkan dua kalimat. Kemudian the use of adverbs, yaitu pada step 4, yaitu stir the coffee gradually for 13 seconds. Jadi yang jadi adverbnya di sini adalah 13 seconds. Ini adalah berupa adverb of time yang menyatakan waktu. Yang artinya dalam contoh ini adalah kita mengaduk kopinya secara berangsur-angsur selama 30 detik. Jadi di sini sudah dijelaskan bahwa yang 30 detik ini adalah waktu kita harus mengaduk-aduk kopinya. And now I think I have explained for you about the procedure text, and if you have the questions later on, you may ask it in our discussion group in Telegram. So that's all my explanation. Thank you.